Apa yang menjadi acuan dalam mengelola komunitas belajar? Ada 3 ide besar untuk mengoptimalkan terbangunnya komunitas belajar yang berpusat pada pembelajaran peserta didik. 3 ide atau gagasan itu: 1. Fokus pada pembelajaran, sehingga para pendidik berkolaborasi fokus bagaimana menyusun, bagaimana merancang sebuah pembelajaran, metode atau model apa yang digunakan, strateginya, kemudian prosesnya, KPM-nya, dan sebagainya. Ini dikemas dalam bentuk atau model seperti apa, dan pendidik dalam hal ini berperan untuk mengelola pembelajaran supaya pembelajaran tersebut bermakna, bermanfaat, dan menghasilkan hasil belajar bagi siswa yang optimal. Kemudian yang kedua, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif, sehingga hasil belajar peserta didik merupakan tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab 1 atau 2 orang guru saja. Misalnya, siswa atau peserta didik kelas 7, hasilnya nanti seperti apa, maka itu tergantung dari pendidik, bukan hanya guru kelasnya saja, akan tetapi semua pendidik yang terlibat dalam pembelajaran pada kelas tersebut, dan bisa juga merupakan tanggung jawab dari seluruh guru atau pendidik di dalam sekolah tersebut. Karena kesemua pendidik berkolaborasi untuk menentukan fokus pada pembelajaran atau fokus pada proses pada proyeknya atau fokus pada kinerja ataupun karakter peserta didik. Ketiga, berorientasi pada hasil belajar peserta didik. Tentunya dengan mengelola komunitas belajar ini, semuanya bermuara pada hasil belajar peserta didik. Yang pertama, kita jelaskan pada fokus pembelajaran. Fokus pada pembelajaran. 4 pertanyaan kunci yang menjadi acuan pendidik supaya fokus belajar dan diskusi dalam komunitas belajar adalah pembelajaran peserta didik. Jadi ada 4 pertanyaan kunci, ada 4 kata kunci yang menjadi tujuan atau acuan dari fokus pada pembelajaran. Yang pertama, apa yang harus dipelajari peserta didik? Apakah tujuan pembelajaran yang harus dicapai peserta didik? Sehingga dengan mengetahui apa yang harus dicapai peserta didik, apa yang harus dipelajari peserta didik, tentunya pendidik akan merancang sebuah model ajar, model pembelajaran yang lebih tepat. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mengetahui bahwa peserta didik telah belajar. Bagaimana cara memantau pembelajaran peserta didik, sehingga dalam prosesnya pendidik harus bisa mengetahui bahwa peserta didik tersebut sudah belajar atau belum. Kadang-kadang siswa atau peserta didik sudah mengikuti KGPM atau kegiatan pembelajaran, tetapi dia tidak mengikuti secara maksimal. Mungkin tidak memperhatikan, mungkin di dalam kegiatannya tidak mengikuti secara optimal, dalam kerjasama juga hanya berharap pada 1 peserta didik saja, dan sebagainya. Maka perlu dirancang bagaimana cara mengetahui bahwa peserta didik tersebut telah belajar atau belum, atau bagaimana cara memantau pembelajaran peserta didik. Kemudian yang ketiga, apa yang harus dilakukan peserta didik? Apa yang harus dilakukan pendidik jika beberapa peserta didik tidak belajar? Ini merupakan akibat dari peserta didik yang tidak belajar. Maka bagaimana proses yang akan dilalui peserta didik tersebut?
dukungan seperti apa yang diberikan kepada mereka, ini harus dirancang terlebih dahulu untuk mengantisipasi apabila ada peserta didik yang tidak belajar secara maksimal pada saat pembelajaran. Kemudian yang keempat, apa yang harus dilakukan pendidik jika beberapa peserta didik telah belajar? Pengayaan seperti apa yang akan diberikan kepada mereka? Tentunya dalam pembelajaran ada peserta didik yang sangat aktif, cepat menangkap, cepat memahami, dan sebagainya, maka perlu adanya pengayaan. Kemudian membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif, pendidik perlu membangun budaya kolaboratif untuk bekerja bersama dan memikul tanggung jawab kolektif demi membantu peserta didik mengoptimalkan proses belajarnya. Jadi dalam hal ini, pendidik perlu membangun budaya kolaboratif, kerjasama, itu harus dibudayakan untuk senantiasa bekerja sama dan bertanggung jawab secara kolektif kebersamaan dalam rangka membantu peserta didik untuk mengoptimalkan proses belajarnya. Kualitas belajar peserta didik yang optimal sulit tercapai jika pendidik bekerja secara individual atau terisolasi. Maka perlu adanya kolaborasi yang dilakukan pendidik di dalam satuan pendidikan yang nantinya diharapkan tidak hanya berhenti pada kegiatan diskusi dan berbagi praktik baik pengajaran, namun berlanjut sampai pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelasnya masing-masing. Sehingga ini berkesinambungan, mendapatkan manfaat yang optimal, yang maksimal bagi peserta didik. Kemudian berikutnya adalah berorientasi pada hasil belajar peserta didik. Menggeser fokus dari mengajar menjadi belajar diharapkan akan membantu pendidik agar tidak hanya memastikan bahwa ia telah mengajar, tetapi juga memastikan peserta didiknya belajar. Jadi tugas guru dalam hal ini bukan hanya mengajar, tetapi belajar. Sehingga pendidik dalam belajar tentunya bisa memastikan bahwa pendidik tersebut bisa memastikan peserta didiknya belajar. Cara untuk memastikan peserta didik tersebut belajar adalah dengan melakukan asesmen yang berkelanjutan dan mendapatkan bukti bahwa peserta didik telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Jadi di dalam komunitas belajar tersebut ada 3 komunitas Bapak Ibu. Yang pertama adalah komunitas belajar dalam sekolah, yang kedua adalah komunitas belajar antar sekolah, dan yang ketiga adalah komunitas belajar di PMM. Untuk penjelasan ketiga komunitas belajar ini akan kita sampaikan pada video berikutnya. Semoga yang ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya, tentunya dalam rangka mengawali atau membudayakan komunitas belajar di sekolah masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.